Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa 'alal itlaq. Fatiras samawati wal ardi wa basitil arzaq. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul khallaq. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah al-mab'utsu litatsmimi makarimal akhlaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumit talaq. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Karanganyar, Bapak Sumanto, Kepala Desa paling serem, banyak ingat makan orang aja Pak. Jenengan masuk YouTube loh Pak, terkenal se-Indonesia. Kades Karanganyar asmane Sumanto, beserta Ibu Kades. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Kiai Ahmad Subaryo, pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah ya Pak, Darul Islah, sekaligus pembina Majelis Taklim Muslimat Kliwon Karanganyar. Selanjutnya yang saya hormati Abah Kiai Masudin, pengasuh Pondok Pesantren Tombo Ati Syifaul Qulub. Sama ya artinya. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ustadz Suwardi Tanjung. Beliau asli orang Minang, saudaraan sama Pak Khairul Tanjung, tapi beda rezekinya Pak. Pak Khairul Tanjung punya Transmart se-Indonesia, punya TV, sedangkan beliau terdampar di Karanganyar. Subhanallah. Mudah-mudahan Pak Ustadz Suwardi Tanjung sehat panjang umur, amin. Selanjutnya yang saya hormati Pak Kaum, Pak Kuat Suwito Kuat. Istrinya berapa Pak Kaum? Pak Kaum dari mana ya? Oh di belakang. Namanya saja Kuat ya Bu ya. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Kepala Dusun 2A Pak Suprapto, dan yang saya hormati Bapak Ustadz Tugiman, suaranya mirip Uje, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Tugiman niku Tugianto, oh Tugianto. Tugi niku ya Bu, lahir dino setu, setune setu legi ya. Tugianto. Pokoknya saya Tugiman Pak, biar sama sama saya Suparman tadi. Kok malah Tugianto. Selanjutnya yang saya hormati para kiai, para asatidz. Selanjutnya Ketua Majelis Taklim Jum'ah Kliwon periode sebelumnya Mbak Ibu Hajah Zainab, yang diganti kemudian oleh ketua yang baru Ibu Siti Rahayu. Mana Bu Siti Rahayu tadi? Cantik ya Bu ya.
Saya tadi takut beliau salah nyebut nama. Saya istrinya Bapak Ahmad Sutego ya. Untung nggak nyebut saya istrinya Bapak Ahmad Subaryo gitu. Hampir salah nyebut. Bu Nyai Subaryo mana ya? Oh, belum datang ya. Selanjutnya mudah-mudahan saya doakan Bu Siti Rahayu tugas-tugasnya lancar. Memang pergantian pengurus itu kalau bisa sama-sama masih hidup. Betul. Iya Bu, kalau digantinya karena ajal, biasanya pengurus penggantinya nyusul juga nanti. Makanya jangan nunggu mati kalau ganti. Mumpung masih sehat, mumpung jamaah masih senang. Sama Ibu Haja Zainab jamaah masih senang semua. Cuman saya Ibu Haja Zainab belum sempat nyalek ya. Mestinya nyalek jadi anggota dewan dulu. Karena Bu siapa? Nur Khafifah kan sempat jadi anggota dewan gara-gara jadi pengurus. Nanti Ibu Siti Rahayu ya. Jenengan nyalek ya Bu ya. Oh enggak kuat ya. Selanjutnya yang saya hormati tersun nggih. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua jamaah yang hadir dalam pengajian Jumat Kliwon. Pripun kabari saya? Alhamdulillah. Ini sudah jam 3 kurang. Pasti numbur waktu asar. Jadi mohon nanti sudah waktu asar masuk, musola jangan diadzani. Kalau diadzani tak hentikan ceramah. Pulang saya. Karena terjadi di Permata Asri baru 5 menit ceramah adzan di masjid. Ya selesai ceramahnya. Kita ini harus belajar agamanya selesai. Nabi saja kalau lagi ceramah, sholatnya ditunda. Kalau Bapak Ibu pernah naik haji, pernah umroh, kan kelihatan di Mekah masjid-masjid selain Masjidil Haram menunda sholat isya kalau ada pengajian. Di zaman Nabi juga dilakukan, sekarang tidak dilakukan karena padat jamaah haji dan jamaah umroh. Hadisnya sahih, boleh nunda waktu sholat selama ngaji belum selesai. Setuju gak kira-kira? Ini agama, ini hukum disepakati 4 madhab. Memang yang payah itu Bapak Ibu orang yang baru tahu sedikit tapi sok tahu. Dikasih tahu malah merengket, plus ngeyel, ngotot, nyetet, ngeyel, merengket, merasa tahu sendiri. Jangan sampai kayak gitu. Agama tidak boleh disimpulkan sendiri. Para kiai, para asatid kalau menyampaikan ceramah sudah ngerti hukumnya. Nggak mungkin mereka menabrak hukum. Selagi baik disampaikan ambil, yang kurang baik ya abaikan. Yang namanya orang ngomong pasti ada salahnya. Gino bagi. Man kathura kalamahu kathura dunubahu. Barang siapa yang paling banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak dosanya. Yang paling banyak ngomong siapa? Panjenengan apa kula? Ya saya yang paling banyak ngomong. Karena setiap perkataan harus dipertanggungjawabkan. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini sesuai dengan tema yang tertulis di belakang, kita ini ngaji diri. Jadi bagaimana kita mengkaji diri kita sendiri. Jangan cuma sibuk ngurusin aib orang, ngomentari orang, tapi kita tidak tahu siapa sebenarnya diri kita. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Sungguh berbahagia orang yang sibuk dengan aib dirinya sendiri, sibuk mengoreksi dirinya sendiri, sampai-sampai dia tidak sempat ngurusin aib orang lain. Maka tanyakan pada diri kita, saya ini sudah baik atau belum? Tolong bercermin dengan kaca segede-gedenya. Masuk kamar beli cermin yang gede-gede, Bu, tunjuk jidat sendiri. Saya ini sudah baik atau belum?
Mudah-mudahan ibu-ibu jadi orang baik semua. Allahumma amin. Ngaji iman, ngaji takwa, ngukur siapa sebenarnya diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini kadang-kadang penceramah salah menerjemahkan. Diterjemahkan oleh penceramah begini, tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingganya dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Enggak bisa. Saya tidak bisa mencintai Pak Sumanto seperti mencintai diri saya sendiri. Enggak bisa. Bahkan mohon maaf, Pak Sumanto pun belum tentu mencintai istrinya seperti dirinya sendiri. Buktinya kalau Bu Kades meninggal dunia, saya yakin Pak Sumanto kawin lagi. Gila begitu? Yakin saya. Itu manusiawi, Pak. Makanya kalau hadis itu salah nerjemah, yo kafir semua kita. Siapa yang mengukur kayak gitu? Makanya terjemah yang benar, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi, sehingganya dia mencintai bagi saudaranya. Kata baginya jangan hilang, bagi saudaranya ma apa-apa yuhibbu li nafsihi, yang disukai pada dirinya. Itu terjemahannya. Kalau kita senang dengan sesuatu, kita juga mesti senang kalau saudara kita dapat sesuatu. Jelasnya kayak gini, ada yang dagang? Ada yang dagang? Ada. Ya Pak Sumanto lagi yang dagang. Kalau kita senang dagangan kita laris, mestinya kita juga senang dagangan tetangga kita laris. Itu orang baik. Kalau kita senang urusan kita lancar, kita juga senang urusan tetangga kita lancar. Kalau kita senang sugih banyak duit, kita juga mestinya senang ngelihat tetangga kita sugih banyak duit. Ini mah sebaliknya. Lihat tanggone sugih, tuyul. Emang dukunnya di mana kok cepet? Subhanallah. Lihat Pak Sumanto sugih, perabotannya tambah lancar, toko bajunya tambah lancar, mulai suudot. Dana desa. Suudot. Itu tidak boleh. Kita ini bukan Tuhan. Jangan ngeker orang. Jangan sibuk sama punya orang, sibuk dengan kekurangan diri kita sendiri. Jadi hadis ini hendak menyampaikan begini, Pak. Orang baik itu kalau senang melihat orang lain senang, ikut susah ngelihat orang lain susah, itu orang baik. Tapi ngukur diri saya, diri panjenengan, bapak-bapak, diri ibu-ibu semuanya, kalau di hati kita senang ngelihat orang lain susah, malah susah ngelihat orang lain senang, percayalah kita belum baik. Gila begitu? Itu ukuran dalam hidup. Kalau kita senang melihat orang lain susah, atau sebaliknya susah melihat orang lain senang. Tetangga beli mobil menggigil, tetangga beli kulkas panas, tetangga beli ceret mencret, tetangga beli motor gemeter, tetangga bikin rumah stroke, tetangga nambah mobil mati aja sekalian. Hidup susah kalau kita penuh dengan iri dan dengki. Banyak penyakit manusia itu Bapak Ibu ya di sini. Penyakit hati. Dabba alaikum da'ul umami qablakum. Sudah menjangkiti kalian semua penyakit-penyakit umat terdahulu sebelum kalian semua. Al-hasad wal baghdha, yakni kedengkian dan permusuhan, kebencian antar sesama. Makanya di ujungnya kita mengkaji ukhuwah Islamiyah. Jadi kalau ingin akur dengan tetangga, akur dengan sesama, akur hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,
Maka kita harus menata hati kita, manajemen kolbu kita, agar kita bisa menghilangkan rasa iri, dengki dengan sesama. Karena yang namanya manusia itu rezekinya beda-beda, ya Pak ya. Manusia rezekinya tidak sama. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang rezekinya sama persis. Maka hidup yang paling enak, jangan sibuk melihat punya orang, syukuri apa yang dimiliki oleh kita. Insya Allah. Nah, sebagai bagian dari ngaji diri, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya ingin selipkan sedikit. Dapat informasi terakhir ya Pak, pemerintah sudah mendapatkan, sudah sukses maksud saya, uji coba vaksin corona tahap 3. Sudah dites ke 1.000 orang di Jawa Barat tanpa efek sampingan. Berarti vaksinnya akan diuji coba tahap keempat, akan disuntikan secara massal. Jadi sederhananya, vaksin corona alias obatnya sudah ketemu. Jadi tinggal panjenengan yo sampai disuntik nantinya, panjenengan jaga kesehatan, terapkan protokol medis, pakai masker saya di kantong loh. Pakai masker, cuman pakai maskernya kalau ngap ya dilepas dulu, daripada keracunan jigongnya sendiri. Kan nggak bagus juga Pak. Ada yang mati gara-gara ngap kan, kurangnya suplai oksigen ke otak. Kemudian Bapak Ibu rajin wudhu, rajin cuci tangan, rajin istinsar, wudhu yang sempurna. Insya Allah nggak akan kena corona. Tapi ingat, kalau kata ahli medis, pakai masker, cuci tangan itu cuma 5% kemampuan mencegah ketularan. Jadi benteng kita sebenarnya itu bukan masker. Benteng kita sebenarnya adalah imunitas diri, yakni kekebalan tubuh. Jadi hidup yang sehat, minum vitamin, jangan panik. Al-wahmu nisbudda, karena kepanikan adalah separuh dari penyakit. Buktinya dokter sudah pakai APD, alat pengaman diri yang lengkap, bukan yang kayak kita pakai baju hujan itu ya Bu ya, kelebus badannya sama keringat, pakai tutup lengkap, masih ketularan juga. Jadi sekali lagi yang penting jaga kesehatan, imunitas, daya tahan tubuh. Mudah-mudahan kita semua selamat dari wabah corona. Allahumma amin. Baik, masuk ke ngaji diri. Lanjutan kita pengajian di Pal Putih tempo hari. Saya hendak menyampaikan pada kesempatan kali ini, kebahagiaan sejati hidup di dunia ini adalah istri solihah. Ad-dunya mata'. Dunia ini adalah kesenangan. Dunia ini adalah perhiasan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dan sebaik-baiknya kesenangan dunia, sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah istri yang solihah. Kemarin di Pal Putih sudah saya kasih pendahuluannya. Sekarang kita masuk, bagaimana ciri istri yang solihah itu. Jadi kata soleh dan solihah ini kata Mbah Mustafa Bisri, solih lan solihah niku bahasa Arabnya ing panggonane. Itu bahasa Arab nangendi. Ing panggonane, yakni pada tempatnya. Saya tanya, Bu, nek panjenengan pakai kerudung nyengser di tanah, udah pasti solehah? Belum tentu. Walaupun panjenengan pakai kerudung nyengser di tanah, kemudian cadar kemana-mana, sholat tahajudnya rajin, baca Quran hatam seminggu sekali, naik haji 10 tahun sekali, umroh seminggu 5 kali,
karena rumahnya di Mekah, tapi penyakitnya cuma satu, ngelawan suami, maka pasti masuk neraka. Ada yang ngelawan suami? Ngacung kalau berani. Allahu Akbar. Jadi Bapak Ibu, soleh itu ing panggonane. Orang alim solihnya di mana? Ketika dia ikhlas mengajar dan mengamalkan apa yang diajarkan. Itu solehnya orang alim. Solehnya ibu-ibu jadi istri yang solihah. Solehnya bapak-bapak jadi pemimpin yang baik bagi rumah tangga. Solehnya pemerintah menjalankan pemerintahan dengan baik. Solehnya penegak hukum menegakkan hukum seadil-adilnya. Bukan hukum maju tak gentar membela yang bayar. Ini kan tidak maju tak gentar bela yang bayar. Udah dibayarin masukin penjara juga. Itu nggak soleh yang kayak gitu. Nah, apa ciri wanita solihah? Ciri wanita solihah itu begini, antara lain satu, idza adartaha zaujuha fi baitiha, apabila suaminya ada di rumah, hafizat lisanaha, wanita solihah itu pandai menjaga lisannya. Bu, ngerti lisan? Cangkem. Jadi tidak mengeluh dengan suaminya. Hati-hati. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka itu yo cangkem. Su'ila an aktari ma yudkhilan nasan nar. Nabi ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Nomor satu kata Nabi al-famu, cangkem. Nomor dua wal farju, kemaluan. Memang begitu Pak, kelemahan ibu-ibu yonang cangkem, kelemahan bapak-bapak ya di kemaluan. Itu kelemahan masing-masing. Perempuan banyak masuk neraka gara-gara cangkemnya. Begitupun sebaliknya laki-laki banyak masuk neraka gara-gara yang itu tadi. Makanya nek panjenengan pinter jaga cangkem selama. Kan ada berita beberapa pekan yang lalu, ada cewek dilamar cowok, mau dirabi maksudnya. Apa kata si cewek? Jangankan kamu, malaikat ngelamar aja saya tolak. Ini cangkemnya tuh. Jangankan kamu, malaikat melamar saja saya tolak. Bener Bu? Besok dilamar malaikat Israel, mati si cewek yuk gara-gara hati-hati. Insinyur Thomas Andes, perancang kapal Titanic yang ada filmnya itu Lady Rose, pernah nonton ya kan? Apalah lagunya itu yang goon-goon itu ya. Lady Rose cantik. Itu apa kata Thomas Andes ketika ditanya wartawan Inggris, apa hebatnya kapal Titanic ini? Jawabnya begini, jangankan badai dan gelombang, jangankan gunung es dan batu karang, Tuhan pun tidak bisa menenggelamkannya. Oke, kata Allah, kita jajal, tumburin betul ke gunung es, akhirnya tenggelam. Ada kejadian di Mesir, yakni cewek muda, masih gadis, pakai bajunya seksi, rok mini, gue kelambi sing lekton sing kelek keton, mana bulu keleknya nggak dicukur lagi ya. Nah ada bapak-bapak tua, ya belum tua betul lah, masih seabah Masudin lah. Ada bapak-bapak tua negor, Mbak sampean buka aurat saya lihat aurat, sampean dosa saya dosa, sampean masuk neraka saya katut masuk neraka juga. Kata si Mbak, neraka bukan urusan saya, Mbak, neraka itu urusan Allah di akhirat, panjenengan tobat. Apa kata si Mbak? Pak, kasih tahu sama Tuhan Bapak, saya pesan satu kamar di neraka. Cangkem lagi loh, urusan cangkem ya. Terjadi konslet bisnya ini di bis kota,
terbakar bisnya, supir loncat, penumpang tabur berhamburan, si Mbak malah ketiduran terbakar bersama mobilnya. Sesuai dengan pesanan, minta satu kamar di neraka. Hati-hati, manusia paling banyak masuk neraka gara-gara mulutnya. Apalagi ibu-ibu itu, segala baju orang menjadi komentar. Kadang-kadang orang hajatan diomong, masakannya anyep semua. Ayo, siapa yang ngomong? Pengalaman. Sotonya, kuahnya kayak uyuh jarang. Emang ibu pernah minum uyuh jarang? Ngelihatnya aja jarang-jarang. Bisa komentarnya. Apalagi ibu-ibu nang Bandar Lampung yang selalu dikomentari empe-empe. Pulang hajatan, empe-empenya enak sih, cuman baru setengah jam habis. Dasar yang hajatan pelit. Subhanallah. Padahal yang hajatan kades ya Bu ya, Pak Sumanto. Ini gara-gara cangkem ini. Ada yang hajatan bikin empe-empenya banyak, karungan, cukanya emberan. Iya sih, empe-empenya banyak, 3 hari nggak habis-habis tapi nggak ada rasanya. Cuman aci doang. Selalu diomong. Ada yang bikin empe-empe dibanyakan Pak, sekaligus dienakan. Lain lagi omongan, iya sih empe-empenya banyak, enak, mantap. Dari pagi sampai sore gua habis-habis. Tapi sing nunggu ini pondokannya itu, matanya mendelik aja. Kayak nggak ikhlas kalau diambil. Cangkem ini. Terutama ibu-ibu, jagalah cangkem untuk suaminya. Insya Allah. Jangan mengeluh kepada suami. Istri yang tidak pernah mengeluh kepada suaminya yakin dijamin masuk surga. Allahumma amin. Makanya ada sahabat ceritanya begini Bu. Suami pulang dari fisabilillah, sampai rumah si istri ngomong, Abi, bahasa kitanya, Pak, seandainya Bapak dititipi orang sesuatu, terus yang nitipin barang itu pengen ngambil barangnya, Bapak kasih tidak? Jawab suami, yo dikasih, wong cuman titipan. Ngapain kita tahan-tahan? Orang ngasih sesuatu, nitip barang sama kita, lantas orangnya datang ngambil titipan, ya kita pulangin. Oh begitu. Bapak lapar, dimasakkan dulu Bu, dijamu makan enak pakai susu, daging kambing muda, pakai kurma muda, kurma selik. Habis makan kenyang, kata istrinya, Pak, Bapak mau tak pijitin? Bu, pernah pijitin suami? Pernah, tapi saya ngedumel sampai kumat asam urat lakinya. Suami dipijit seluruh badannya, habis dipijitin oleh istrinya, suami ketiduran. Itu pijit plus-plus ya, karena dipijitin langsung plus-plus, langsung main 2 ronde. Itu ibadah loh Bu. Kemudian suami tertidur, bangun dari tidur, suami sudah segar, mandi, ibarat kata dibikinkan kopi. Baru istri ngomong, Pak, kata Bapak, kalau ada yang nitip sesuatu, lalu yang nitip ngambil, kita harus pulangin barangnya, kita harus kasihkan. Kita dititipi anak oleh Allah, anak kita meninggal dunia, subhanallah. Dilaporkan kepada Nabi, apa kata Nabi? Istrimu dijamin masuk surga. Ibu-ibu kalau anak mati berani gak kayak gitu? Alah, kemana aja Papa, anak mati gak ketahuan, pasti ribut. Istri yang solihah jangan pernah mengeluh kepada suami, syukuri apa yang adanya. Dan apabila suami ada di rumah, dia pandai berhias diri. Ibu-ibu kalau suami lagi di rumah hiasannya kayak gini ya Bu, pakai bedak, pakai lipstik. Bu Siti Rahayu kayak jenengan tadi Bu, beliau tidak dibuka maskernya, begitu dibuka kayak Dewi Persik. Allahu Akbar. Bu Siti Rahayu, silakan di rumah, dan ibu-ibu semua berdandan untuk suami.
Kalau bisa bedak sekotak habisin gak apa-apa. Pakai minyak wangi dari ujung rambut sampai ujung kuku. Ini mah kadang-kadang kebalik, wayahi pengawasan gue bedak. Ke pasar pakai lipstik, kondangan pakai minyak wangi. Ketiba tidur sama lakinya bau balsem, campur autan. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu rahimakumullah. Istri solehah itu disebutkan beberapa fadilah-fadilahnya, yakni Nabi bersabda ayyumam ra'atin, jadi siapapun wanita, siapapun istri, idza khadamat zaujaha sab'ata ayyamin, apabila istri itu khidmat itu ngerumat ya Bu, ngerumat melayani. Seorang istri ngerumat melayani suaminya sab'ata ayyamin, 7 hari saja. Ibu-ibu kalau ngerawat suami berapa lama? Kesuwen ya Bu ya, sudah tahunan. 7 hari saja maka dikatakan bahwasanya ughliqo anha sab'atu abwabin nar, ditutup baginya 7 pintu neraka dan dibukakan untuknya 8 pintu surga. Tak ulang, seorang istri yang khidmat melayani suaminya 7 hari saja, apalagi 7 tahun, apalagi yang sudah 70 tahun merumat suami, maka ditutup baginya 7 pintu neraka dan dibukakan baginya 8 pintu surga. Saya doakan ibu-ibu masuk surga semua. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Baik, saya lanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, imra'atan ta'i'atan lillahi wa li zawjiha, di antara istri yang bakal masuk surga itu adalah istri yang taat kepada suaminya. Tak ulang, yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Idza amartaha atau atska, apabila engkau memerintahnya dia taat kepada. Tak tanya ibu, bu, sama suami taat? Taat? Insya Allah. Ditanya kok insya Allah ya Pak? Jawaban ibu-ibu meragukan. Panjenengan itu Bu, paling gampang masuk surga, paling gampang masuk neraka. Kalau panjenengan pengen masuk neraka, gampang, ngelawan suami. Suami lagi tidur, sepak pala, gratis masuk nerakanya. Tapi kalau pengen masuk surga ya taat suami. Insya Allah. Saya tanya, ngingetin aja, ada berapa kewajiban istri kepada suami? Yang di depan tak kasih hadiah, Pokari suet hadiahnya. Nggak hafal berarti ibu-ibu calon penghuni neraka karena nggak hafal. Saya tanya, masak nasi kewajiban siapa? Salah ya, suami. Masak nasi kewajiban siapa? Suami. Nyuci baju kewajiban siapa? Suami. Nyuci piring kewajiban siapa? Suami. Ngepel rumah kewajiban siapa? Suami. Nah lu bapak-bapak, nyari duit kewajiban siapa? Suami. Menyekolahkan anak kewajiban siapa? Suami. Kalau anak berak kencing di celana, sing nyebokin kewajiban siapa? Suami. Setuju? Nopo setuju? Ibu-ibu kalau setuju kita dengerin dulu ya. Mata asri itu dekat.
setanggung itu Bu. Ibarat ngising baru setengah itu. Nanti sampai salah paham bahaya loh itu. Ya kayak ini udah belakangnya ini. Baik Bapak Ibu, jadi tak ulas lagi ya Pak. Di zaman Nabi saja sholat asar, maghrib dan isya dikerjakan di waktu isya. Pernah itu mah bukan jamak lagi, sudah kodok. Asar dikodok di waktu isya karena Nabi belum menyelesaikan ceramahnya. Dan pernah terulang di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Maka hari ini kita asaran isya nanti. Setuju? Enggak sampai situ enggak. Ya enggak lama-lama kok. Pengajian masa corona kan enggak boleh lama-lama. Makanya kalau jenengan haji umroh Pak, pas adzan isya itu yang lagi pengajian kan enggak sholat sunnah. Orang yang enggak ngaji sholat sunnah semua kan. Mereka tidak sholat sunnah karena antara azan dan qomat masih 15 menit lagi. Jadi terus pengajian. Begitu qomat baru mereka bikin sholat. Mengapa? Mendengarkan tausiah itu pahalanya lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Jadi yakinlah Bapak Ibu, jenengan gak perlu merasa dosa kayak gini. Jenengan mendengarkan ceramah ini lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Ya karena ceramah ada dikit-dikit guyon ya wajar biar nggak ngantuk maksudnya. Panjenengan kalau diceramahin datar ya ketiduran, pura-pura khusyuk, matanya merem, mulutnya ngences. Jadi sudah ketiduran kalau datar diseriusin saja. Jadi begitu. Saya lanjutkan kewajiban suami. Maka panjenengan kalau setuju besok pagi nggak usah masak. Setuju? Hancur urusan. Karena memang prinsipnya itu kewajiban suami. Kewajiban istri itu cuman ada satu tok, yakni taat alias manut perintah suami. Makanya Bu nek dikongkon masak yo masak, nek dikongkon ngepel yo ngepel, nek dikongkon mijiti mijit. Kalau diajak masuk kamar masuk. Kata ibu-ibu di Menggala gegoh gawon Pak Ustaz. Podo wae sami mawon, tidak ada bedanya. Jadi ketaatan kepada istri itu yang nomor satu. Ketaatan kepada suami itu yang nomor satu. Kemudian yang berikutnya, istri yang bakal masuk surga itu imra'atan qani'atan lillahi wa li zawjiha. Istri yang qanaah kepada Allah dan nerimo kepada suaminya. Makanya ibu-ibu sering saya ajarin, kalau dikasih suami uang belanja 30 juta sebulan nerimo. Ya iyalah kalau segitu mah. Dikasih 20 juta nerimo, 5 juta nerimo, 500.000
nerimo longsor. Cuma dikasih 5.000 timpuk palanya. Jangan. Jadi nerimo, bersyukur dengan yang ada. Karena begini, suami itu cuma nimba, ibu-ibu wadahnya yang nampung. Jadi banyak atau tidaknya dapatnya tergantung tampungan. Makanya istri yang qanaah, istri yang nerimo, istri yang bersyukur, insya Allah rezeki akan menjadi barokah. Nanti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum, niscaya jika kalian semua bersyukur akan ditambah dengan yang lebih gede lagi. Makanya ibu-ibu punya motor satu disyukuri, nanti nambah motornya. Punya mobil disyukuri, nambah mobilnya. Punya istri satu disyukuri, nanti nambah solehah istrinya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Qanaah. Makanya begini Pak, istri-istri yang qanaah dan ikhlas ketika mereka melayani suaminya, sampai-sampai disebutkan di dalam sabda Nabi, idza ghasalat imra'atun thiyaba zawjaha, apabila seorang istri mencuci pakaian suaminya, maka kataballahu laha alfa hasanah, Allah tetapkan untuknya 1000 kebaikan. Makanya enggak ketang satu tiap hari nyuci baju suami. Seandainya bajunya masih bersih, yang bersih cuci lagi. Tanya sama suami, Pak nopo maka kolornya mana? Ya tanggula mana? Lepas Pak, lepas Pak. Kirain mau ngajak apaan ya Pak ya? Cuci pakaian suami. Setiap kali ibu-ibu mencuci pakaian suami, ibu-ibu akan mendapatkan 1000 pahala, dan Allah tetapkan dihapuskan 2000 dosa. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Jadi kalau ibu-ibu sehari, pernah nggak sehari 1000 kali ngerumpi? Pernah? Yang sebelah sini pernah? Enggak pernah. Berarti ibu-ibu nih kalau tiap hari nyuci 1 kolor suami saja, maka ibu-ibu mungkin tiap hari tidak punya dosa lagi. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ibu-ibu masuk surga semua. Allahumma amin. Baik, saya lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Wa imra'atan idza mata zaujuha, dan wanita yang apabila suaminya mati, walah auladun sigharun, bersamanya masih ada anaknya masih kecil-kecil, dia rawat anaknya, dia jaga kehormatan dirinya, walam tatazawwaj, dan dia tidak kawin lagi. Ada janda ditinggal mati nggak di sini? Ngacu. Ya silakan. Gimana? Monggo. Ya, Pak Subaryo siap. Apa Pak Sumanto aja? Rondo-rondo ditinggal mati, yang tidak kawin lagi masuk surga. Allahumma amin. Ya boleh kawin lagi nggak apa-apa, apalagi yang lamar kiai bukan apa-apa. Oh, anaknya banyak malah bagus, bagus. Gimana Pak Lurah? Nggak guyon-guyon ini. Balik lagi Bapak Ibu rahimakumullah, ketika nggak kawin lagi, yakin anak nggak akan kocar-kacir. Anak jenengan nggak kocar-kaciran Bu? Tuh. Karena sudah hukum alam berlaku. Kalau ayam mati induknya, maaf, saya ulangi, kalau ayam mati jagonya, anaknya anteng. Tak ulang ya. Ayam mati jagonya, anak ayam anteng. Tapi ini ayam mati induknya, anak ayam kocar-kacir. Karena jagonya nyari lagi. Maka terbukti Bapak Ibu, jago-jago yang mati induknya anteng, itu beliau buktinya. Anaknya berapa Bu? 4. Dapat dana desa enggak? Di kode. Berarti harus dapat ya Bu ya? Harus dapat. Masalah hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, ketika bertahan tidak kawin lagi,
dia jaga kehormatan dirinya, anaknya tidak kocar kacir, maka wanita yang sedemikian rupa dijamin masuk surga. Walaupun ada bapak-bapak yang tanya, Ustaz, kalau janda ditinggal mati gimana? Enggak masuk hitungan. Karena kalau duda ditinggal mati enggak masuk hitungan. Mengapa duda ditinggal mati enggak masuk hitungan? Karena duda enggak tahan. Makanya ada kakek-kakek di kampung saya, umur 80 tahun bininya mati. Enggak nyampe 40 hari si mbah demam menggigit. Sama anak cucung diurus, kata anaknya, Mbak nak pecel, enggak, katanya, enggak mau. Mbak nak bakso, enggak mau. Mbak nak sate, enggak mau. Mbak nak kawin lagi, saking aunya. Langsung sehat, Bu, sembuh, mari sakitnya. Laki-laki enggak kuat. Oke, saya tambahkan lagi. Wa idza ghaba anha zawjuha, dan apabila suaminya sedang tidak ada di rumah, wanita ahli surga hafizat nafsaha wa malih, dia jaga kehormatan dirinya dan dia jaga harta suaminya. Itulah wanita-wanita solihah, dan masih banyak hadis-hadis yang lainnya. Kalau ibu-ibu ngaji diri begitu, belajar jadi wanita yang solihah, nerimo, taat suami, ngerumat, hikmat kepada suami, yakinlah surga dunia kita ciptakan, akhirat juga nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Terakhir Bapak Ibu, sedikit lagi ya. Percayalah orang Islam itu bakal masuk surga semua. Percaya? Pak, Bu, biar hidup ini nggak pening, nggak punya musuh, atau nggak bikin musuh, maka satu hal yang harus kita yakini, yang namanya orang Islam itu masuk surga semua. Mengapa orang suka berantem? Karena berebut surga. Dikiranya kelompoknya saja yang masuk Islam, yang lain masuk neraka. Ini yang bikin orang jadi ribut. Makanya sering saya sampaikan, Pak, Bu, panjenengan pengen ber-NU, monggo, itu berorganisasi jamaahnya. Pengen ber-Muhammadiyah, ya monggo, sana. Pengen ber-LDI, ya silahkan. Mau berpartai, terserah mau partai apa. Mau berorganisasi, terserah organisasi apa. Yang penting jangan berebut merasa paling benar. Lantas kemudian kita mengkafir-kafirkan orang, kita nyalah-nyalahkan orang. Wong kita sendiri saja belum tentu masuk surga. Gira bengge. Saya sering sampaikan, marah boleh, benci jangan. Kesel boleh, benci jangan. Ngambek boleh. Ibu-ibu pernah ngambek? Keseringan. Ngambek boleh, benci jangan. Mengapa tidak boleh benci? Karena orang yang membenci yang kita benci, saya ulang lagi, karena orang yang kita benci belum tentu masuk neraka. Sedangkan kita sendiri belum tentu masuk surga. Jangan benci gak sama Pak Sumanto? Ngomong di sini enggak. Di belakang lain lagi, awas, awas. Sebenci apapun kita yang kita benci belum tentu masuk neraka, sedangkan kita sendiri belum tentu masuk surga. Nah, gimana agar kita memilih kebencian? Yakinlah orang Islam masuk surga semua. Allahumma amin. Ini ilmu, makanya tak tambah, nggak apa-apa, mulai dikit waktunya. 3 gilir golongan umat Islam masuk surga. 1, thuluthun yadkhuluna jannata bighairi hisab. Sepertiga umat Islam ini akan masuk surga tanpa hisab. Apa itu masuk surga tanpa hisab? Yamuruna ala sirati kal barqil khatib. Mereka melintasi sirat bagaikan kilat yang menyambar, langsung masuk ke dalam surga, mengkapling surga, silakan seluas yang dia suka. Ini golongan Nabi, para sahabat, ulama yang mengamalkan ilmunya, orang dermawan dan lain sebagainya. Kapan-kapan kita uraikan. Yang kedua, tunutun ya'tuna bi tunubihim wa khotoyahum fayughfar lahum. Sepertiga umat Islam itu akan bangkit pada hari kiamat nanti dengan dosa-dosa mereka, dengan kesalahan mereka,
lalu Allah ampuni dosa-dosa mereka, masuk surga. Ngitungnya begini, umat Islam di dunia internasional jumlahnya berapa sekarang? 1,2 M. 1,8 Pak. 1,8 miliar jumlah orang Islam. 1,8 miliar itu berapa juta? Bu matematikanya. Kalau ngitung duit lancar ya Bu? Lancar ya. 1,8 miliar itu 1.800 juta sekarang ini. Nah, sepertiganya masuk surga tanpa hisab. Berarti 600 jutanya masuk surga tanpa hisab. Wes bablas angin, langsung masuk ke surga. Mudah-mudahan kita termasuk. Allahumma amin. Nah, yang sepertiga kedua 600 juta sisanya punya dosa, banyak salahnya, dihisab, di mizan, di sidang polis, fayughfar lahum, lalu dosa mereka diampuni oleh Allah sepertiga. Berarti Pak, 1.200 juta umat Islam tidak mampir ke neraka. Mudah-mudahan masih termasuk kita. Allahumma amin. Renjeng di surga Pak Sumanto udah nongkrong. Sini kades sekarang nanya. Iya. Sini kumpul. Ternyata Pak Sumanto udah duluan sama saya. Saya mendampingi sama Pak Yai Subaryo lah ya, mendampingi. Bapak-bapak kumpul, bang tuh malah bang tinnya tasaalun, sebagian mereka dengan sebagian yang lain ngobrol di surga. Tunggu deh, kemana kok nggak melihat? Nggak tahu, nyangkut di neraka. Dia kan suka ngerumpi soalnya. Ada obrolan di surga itu. Jadi 1,2 miliar. Jadi orang masuk surga itu Bapak Ibu bukan karena organisasinya, bukan karena golongannya, bukan karena madhabnya. Nah, sepertiga sisanya yang 600 juta nih, itulah yang mampir. Ada yang mampir di sini, mau nggak Bu mampir? Biar ketemu Jupe mah enak. Waktu dikejar api neraka, is okay way aku rapopo. Dan jenengan gosong. Jadi balik lagi sepertiga yang mampir. Nah, yang mampir ini tulusun ya tunabi tunubi wa khotoya ildomin. Bangkit pada hari kiamat itu dengan dosa yang kegedean dosanya. Mati lagi berzina, mati lagi maksiat, mati lagi maling, salat tidak, banyak maksiat gede-gede, mampir ke neraka. Nah, golongan yang mampir ini Bapak Ibu macam-macam. Ada yang mampir sehari, ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang setahun, ada yang 100 tahun, ada yang 1000 tahun. Yang jelas jangan ngayal pengen mampir neraka. Mampir sehari saja sama dengan 1000 tahun lamanya. Mampir sehari Bu, sama dengan 1000 tahun lamanya. Nah, udah itu dicuci, masukin surga, habis. Allah tanya sama malaikat, padahal Allah Maha Tahu. Kata Allah, malaikat, siap ya Allah. Masih ada nggak orang Karanganyar di neraka? Habis. Kata malaikat, ya jangan ngomong habis. Kata Allah, cari dulu. Maka malaikat pakai mobil beko itu loh Bu, yang eskavator, mobilnya Pak Haji Triyono ya, dikeruk-keruk Bapak Ibu. Oh, ternyata masih ada. Kok malah jamaah kliwona, bajunya kok biru-biru ya, guyon. Ini dikeruk-keruk di dalam neraka itu, di dasar-dasarnya masih ada ya Allah. Apa amal mereka? Wajadna a'malahum minat dunubi ka'amtalil jibal. Ya Allah, kami jumpai amal mereka itu penuh dengan dosa, menjulang-julang tinggi bagaikan gunung. Nggak punya sholat, nggak punya zakat, pengajian kliwonan nggak pernah mangkat, suruh zakat pelit, sedekah pelit, puasa pura-pura, tapi ikut lebaran. Santunan anak yatim pelit, nggak pernah sholat orang ini ya Allah. Terus punya apa dia? Kata Allah, ghairu annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Punya cuma satu, pernah ngucap kalimat syahadat dan belum pernah batal karena kemurtadan.
Apa jawab Allah? Masukkan mereka ke dalam surga karena rahmatku. Allahu Akbar. Pengen jajan? Cobain aja kalau nggak percaya. Yang penting syahadatnya nggak batal aja. Tapi yang kesuwen dalam nerakanya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, orang Islam bakal masuk surga semua. Ingat, Allah bisa ridho dengan amalan sekecil apapun, maka jangan pernah menyepelekan amal solih. Dan Allah bisa murka dengan dosa apapun, maka jangan pernah menyepelekan dosa. Silakan beda pendapat, beda mazhab, beda pilihan politik dan lain sebagainya, mau kesel. Tapi yang perlu saya ingatkan, selama kita beramal soleh dengan ikhlas, semua umat Islam akan dimasukkan ke dalam surga semuanya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.